Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan. Saya TH Bayu Cahyono, guru di SD Negeri 1 Paduan Raja Wali, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan dengan nomor induk mahasiswa 2213061671. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru. Mohon saran dan kritik untuk kemajuan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tenang, harus selalu mantap ya. Baik, hari ini hadir semua. Ubay Pak, gak hadir sakit. Ubay sakit. Baik, kita doakan bersama semoga Ubay segera sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang kelas kita belajar bersama, menggali pengetahuan supaya kita semakin hari semakin banyak tahu tentang ilmu pengetahuan. Sambil dipersiapkan, sudah siap belajar ya hari ini? Kalau sudah siap belajar, sambil dipersiapkan buku-bukunya atau peralatannya. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu memupuk dan menumbuh suburkan rasa nasionalis kita, bangga terhadap bangsa kita dengan menyanyikan lagu wajib, lagu sorak-sorak bergembira. Bisa? Bisa ya? Bisa. Baik, kita nyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Kita berdiri. Boleh sambil tepuk tangan ya. Hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku ya, pemimpin di sekitarku. Di pembelajaran ini kita akan bersama-sama belajar tentang pidato. Kita akan belajar tentang pidato. Ada yang pernah mendengarkan seseorang berpidato? Kita akan mencari tahu ada unsur apa saja di dalam pidato itu. Kita juga akan belajar membedakan siapa pembicaranya dalam pidato itu, kemudian siapa pendengarnya, kemudian suasananya, ya,
seperti apa, kemudian tempat pidatonya di mana, itu akan kita cari tahu semua. Ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang pubertas. Ya. Kita akan menggali lebih dalam pengetahuan tentang pubertas. Apa hubungannya perubahan fisik pada anak-anak yang sudah memasuki masa pubertas dengan perubahan psikologisnya atau kejiwaannya? Ya. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita akan mengamati sebuah video, Amati video itu dengan baik, cermati, kemudian nilai apa yang terkandung di dalam sebuah video itu. Dari video ini, apa yang bisa kalian pahami dari video tadi? Bagaimana dengan, ada nggak pemimpinnya? Ada. Pemimpinnya tadi ada pemimpinnya tidak? Ada. Kemudian semutnya ada pemimpinnya tidak? Ada. Kemudian kepitingnya ada pemimpinnya tidak? Ada. Lalu bagaimana kepemimpinan 3 tokoh animasi tadi? Apakah pemimpinnya mengorbankan anggotanya? Tidak. Apakah bekerja sendiri-sendiri? Tidak. Lalu bagaimana mereka bekerja sama? Pinguinnya tadi, pemimpinnya melindungi tidak? Melindungi ya. Maka pemimpin juga harus mampu untuk melindungi, mengayomi, bekerja sama. Nah, kita akan belajar tentang kepemimpinan, ya, pemimpin yang ada di sekitar kita. Maka sebelum itu kita akan kembali ke masyarakat. Imajinasi kita akan kembali ke masyarakat. Siapa pemimpin yang ada di sekitar kita? Ada yang tahu? Pemimpin yang paling dekat dengan kita, yang di kampung. Kepala sekolah yang di sekolah, oke, kepala sekolah. Terus yang lain? Oke, kepala kampung. Ada lagi yang lain? Putri? Pak Camat? Ada lagi? Orang tua, ya, ayah. Itu adalah pemimpin yang paling dekat dengan kita dalam sebuah keluarga. Jadi kita belajar tentang pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk berikutnya kita akan kembali menyimak sebuah video, ya, sebuah video lagi. Kita akan simak video sebuah pidato. Ya. Simak baik-baik pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kami, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berjumpa secara online melalui video pidato tentang cara menyikapi masa-masa pubertas. Kita tahu itu contoh sebuah video tentang pidato. Bisa kalian mengamati bagian-bagiannya, unsur-unsur pidatonya? Saya, kita akan menggali lebih jauh tentang unsur-unsur pidato. Tapi sebelum itu, Bapak akan membagikan LKPD dan Bapak minta dalam setiap kelompok itu menunjuk atau memilih yang berdiskusi siapa yang akan menjadi ketuanya. Nanti ketuanya akan menjadi tim ahli. Jadi nanti tim ahlinya itu berkumpul di meja paling belakang untuk berdiskusi, sementara anggotanya berada di tetap di tempat juga melakukan diskusi tentang pembelajaran kita hari ini. Bisa
silakan berdiskusi untuk menentukan siapa sebagai tim ahli. Silakan sambil Bapak membagikan LKPD. Sudah? Sudah? Sebelah sini? Siapa? Aura. Sebelah sini? Kevin. Sebelah sini? Yesa. Sini? Hafiz. Baik. Jadi sebelum ketua kelompoknya berdiskusi di belakang, perlu diketahui untuk petunjuk pengerjaan LKPD. Jadi di halaman kedua itu ada petunjuk pengerjaan LKPD. Ya, di halaman ketiga ya. Petunjuk kerja. Ikuti petunjuk kerjanya supaya nanti dalam proses pembelajaran kalian juga akan tertata dalam pembelajaran, tidak lompat-lompat sehingga tidak terjadi miss ya, tidak terjadi kesalahan dalam pembelajaran. Sekarang silakan tim ahlinya untuk berkumpul di meja belakang. Sambil dibuka buku kalian, buku cetak kalian, materinya adalah pemimpin di sekitar. Buku cetaknya di bawah. Diskusikan, ya, diskusikan pekerjaan yang ada di LKPD secara bersama-sama. Nanti kalian yang menjadi tim ahli di kelompok masing-masing. Jadi apa yang kamu dapatkan di sini nanti didiskusikan juga di kelompok. Ya. Nanti kalau ada kesulitan, kamu silakan tanya dengan kelompok. Ya, silakan didiskusikan. Yang di kelompok juga sama. Didiskusikan, gunakan sumber belajar yang ada. Buku cetak silakan digunakan, kemudian pengetahuan silakan digali dari teman-teman, pemahamannya seperti apa. Silakan didiskusikan. Silakan sambil dibaca di buku tema halaman 3. Halaman 3 dan 4. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Sambil dibaca, sambil didiskusikan. Atau di LKPD kalian juga ada ya, tentang teks Ibu RT Sang Pemersatu.
bagian yang itu kaitannya dengan fisik dan perubahan. Ya, fisiknya misalnya keringatnya bertambah, itu akibat dari apa? Ya, kemudian perubahan fisiknya dikaitkan dengan perubahan psikisnya. Kalau orang pubertas itu seperti apa? Yang tidak sama tidak pernah menyendiri, tapi ketika pubertas tiba-tiba dia suka menyendiri dan sebagainya. Nah, ini yang perlu didiskusikan sama-sama nanti supaya persepsinya. Silakan didiskusikan. Bagaimana Tim Ali, sudah selesai? Diskusinya sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kembali ke kelompokmu, berdiskusi dengan kelompokmu. Apa yang kamu dapatkan ketika diskusi dengan tim Ali, diskusikan kembali dengan kelompokmu. Apakah ada perbedaan? Jika ada perbedaan, pendapat anggota kelompokmu seperti apa? Nanti disampaikan. Dan jangan lupa bahwa tentang pidato, kamu juga nanti harus membuat rancangan pidato. Terserah nanti temanya tentukan sendiri. Siapa yang pidato, temanya apa, silakan ditentukan sendiri. Misal yang pidato adalah presiden, yang kaitan dengan presiden, temanya apa kira-kira yang tepat? Misalnya pembangunan jangka panjang. Pendengarnya siapa saja? Tetapi akan lebih baik kalau rancangan pidatonya yang berkaitan dengan pemimpin yang ada di sekitar. Jelas ya? Nah, silakan dilanjutkan diskusinya dengan tim ahlinya. Silakan mendiskusikan dengan teman-temannya. Hasil pencarian informasinya sama atau tidak, diklopkan. Silakan. Materi presentasinya yang pertama adalah unsur-unsur pidato. Kemudian setelah itu nanti pubertas. Ya, setelah pubertas nanti dilanjutkan dengan rancangan konsep pidato. Nanti bisa menemukan kesulitan, silakan angkat tangan. Nanti kita diskusi dengan semua kelompok. Kamu kan bisa mengamati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mungkin kakakmu, mungkin tetanggamu yang sudah remaja, sudah dewasa. Bagaimana perilaku mereka? Tuliskan saja, tuangkan sesuai dengan apa yang kamu tahu tentang mereka. Ya, silakan. Saya diskusi, kita akan melakukan presentasi ya. Jadi hasil dari pekerjaan itu, hasil dari diskusimu bersama dengan kelompokmu itu nanti dipresentasikan ke depan. Diwakili dua orang di video berikut ini yang berkaitan dengan pubertas. Ya. Ada ya perubahan fisiknya berkaitan dengan penampilannya, ada perubahan tidak? Ada perubahan fisik, juga ada perubahan pada penampilan. Ada hubungannya tidak antara perubahan fisik dengan perubahan penampilannya? Ada ya? Nah, itulah yang nanti yang kalian tuangkan dalam LKPD kalian. Melihat perubahan fisik yang membuat perubahan pada yang lainnya. Saya ya untuk presentasi ya, kelompok ini sudah siap. Oke, tim ahli ditemani oleh satu orang ya untuk presentasi ya. Oke,
Kita mulai dari kelompoknya Aura ya. Aura ditemani siapa? Ditemani Eka. Kita berikan tepuk tangan untuk presentasi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman saya yang dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi tadi. Unsur-unsur pidato terdiri atas 3 bagian utama, yaitu salam pembukaan, isi, dan salam penutup. Salam pembuka terdiri dari salam keagamaan dan salam nasional dan kata pembuka. Isi terdiri dari inti utama pembicaraan. Penutup terdiri dari ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ciri-ciri pubertas pada perempuan mengalami menstruasi secara rutin tiap bulan. Introduksi lebih banyak terlihat, beberapa anak perempuan dapat mengalami keletihan. Mulai tumbuh payudara, tumbuh perempuan akan lebih berat, kulit akan lebih berminyak dan bisa timbul jerawat. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki, suara menjadi lebih berat dan besar, tubuhnya jakun pada leher, kumis, jambang, dan jenggot mulai tumbuh, rambut mulai tumbuh pada bagian ketiak serta alat kelamin, dan mengalami mimpi basah. Rancangan konsep pidato. Tema perpisahan: pembicara, kepala sekolah, pendengar, dewan guru, orang tua, murid kelas 6, komite sekolah, tamu undangan, dan murid-murid. Tempat aula sekolah. Urutan pidato: 1. Pembuka, salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar isi. 2. Isi, pengantar, pokok pidato, penjabaran, simpulan. 3. Penutup, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Saya akan membacakan lembar kerja peserta didik. Setelah mengamati film pendek tersebut, tuliskan pendapatnya tentang sikap para pemimpin dalam situasi tersebut. 1. Mempunyai ide kreatif, 2. Sering bekerja sama, 3. Mempunyai kepekaan terhadap situasi anggotanya. 2. Siapakah pemimpin yang ada di sekitarnya? 1. Kepala sekolah, 2. Ayah dan orang tua, 3. Ketua kelas, 4. Kepala kampung. Pernahkah kamu mendengarkan dan mencermati seseorang pemimpin pidato? Pernah saat pemimpin pidato. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam pidato pemimpin yang kamu dengar dan cermati tersebut? Ada salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup. Berdasarkan kata siapa bicara dalam pidato tersebut? BMK. Siapa pendengar terhadap pidato tersebut? Warga kampung sekitar mati. Atas pidato tersebut bagi menjalani sikap. Akan disampaikan oleh pembicara. Menjalankan pola bersehat. Setelah membaca di atas, tuliskan bagian-bagian untuk pada pidato. 1. Salam pembuka, 2. Pembukaan, 3. pendahuluan, 4. isi, 5. penutup. Setelah mengamati video dan gambar, sebutkan perbedaan laki-laki dan perempuan sebelum saat masa pubertas. Isi laki-laki sebelum masa pubertas. Suara belum menjadi lebih berat dan besar, belum tumbuh jakun pada leher, belum mengalami mimpi basah, belum tumbuh rambut di bagian ketiak dan kelamin. Isi laki-laki saat masa pubertas. Suara menjadi lebih berat dan besar, sudah tumbuh jakun di leher, sudah mengalami mimpi basah, dan sudah tumbuh rambut di bagian ketiak dan kelamin. Isi perempuan sebelum masa pubertas. Belum mengalami menstruasi, produksi keringat masih besar. Beberapa anak perempuan belum mengalami perputihan payudara, belum mulai tumbuh. Isi perempuan saat masa pubertas sudah mengalami menstruasi. Beberapa anak perempuan sudah mengalami perputihan produksi keringat dan payudara mulai tumbuh. Bersama membangun dan dengan sumber belajar yang ada, diskusikan mengenai pengaruh perubahan fisik laki dan perempuan dari masa pubertas. Mulai gampang terpukul, ingin tampil lebih menarik, ingin mengetahui banyak hal, gampang
Bagaimana pengaruh perubahan fisik yang kamu alami? Bagaimana pengaruh perubahan fisik terhadap perilaku, terhadap perilaku atau terhadap psikologi yang kamu alami, bukan yang orang lain alami, yang kamu alami. Gampang tersinggung, menyukai lawan jenis. Oke, itu jawaban dari Aura dan Eka bahwa perubahan fisiknya berpengaruh terhadap perilakunya, mudah tersinggung, lebih suka berpenampilan baik, ya, berpenampilan baik, kemudian apalagi satu lagi tadi, menyukai lawan jenis. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada Aura dan Eka? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pidato dan satu kertas. Unsur-unsur pidato terdiri atas 3 bagian utama. 1. Pembukaan, 2. Isi, 3. Penutup. Pembukaan terdiri dari salam pembuka dan kata pembuka. Isi terdiri dari inti utama pembicaraan. Penutup terdiri dari ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ciri pada laki-laki sebelum masa pubertas. Dada belum lebih menjadi bidang, belum tumbuh jangkung, dan belum mengalami mimpi basah. Ciri pubertas laki-laki. Dada menjadi bidang, tumbuh jangkung, dan mengalami mimpi basah. Ciri sebelum masa pubertas pada perempuan. Belum tumbuh rambut halus, belum mengalami menstruasi, dan pinggul belum melebar. Ciri pubertas pada perempuan: mulai tumbuh rambut halus, mengalami menstruasi, dan pinggul belum melebar. Rancangan konsep pidato. Tema: lemah kabupaten. Pembicara: kepala kampung, aparatur kampung, warga masyarakat. Tempat: Balai Rakyat Kecamatan. Urutan isi pidato: 1. Pembuka, salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, pengantar isi, pengantar pidato, inti pidato, kesimpulan, penutup, ucapan terima kasih, permohonan maaf, salam penutup. Setelah informatif yang pendek tersebut, tuliskan pendapatmu tentang sikap para pemimpin dalam film tersebut. Semut tepat terhadap anggota yang kesulitan. Bimbing memiliki kepakaran dalam segala situasi. Kepiting mempunyai ide yang cemerlang. Siapakah pemimpin yang disegani? Kepala sekolah, orang tua, ayah, bapak kepala kampung. Pernahkah kamu mendengarkan dan menghormati sekali pemimpin berpidato? Pernah. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam pidato pemimpin yang kamu dengar dan cermati tersebut? Pembuka, isi, penutup. Berdasarkan tes kata, siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Ibu Erika, Ketua RT. Siapakah pendengar pada pidato tersebut? Semua warga kampung sehat Melati. Kapan pidato tersebut dilaksanakan? Pagi menjelang siang. Dan apa yang disampaikan oleh pembicara bahwa warga kampung sehat Melati harus hidup bersih dan berakhir sejahtera. Setelah membaca tes kata, tulislah bagian-bagian atau unsur pidato. Salam pembuka, pendahuluan, isi. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang mengerti, boleh ditanya. Baik. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi dari presentasi Putri dan Kelvin? Coba. Atau ada yang mau dibantah dari presentasi mereka? Tidak? Sudah cukup? Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang kedua.
Sebelum kita ke kelompok ketiga, sepertinya sudah mulai lemas dan ngantuk. Kita berdiri dulu. Yuk berdiri semua. Berdiri dulu semua. Kita bangkitkan lagi semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat pagi. Pagi, deh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kita kembali bersemangat. Silakan duduk. Baik, dari hasil presentasi tadi, presentasi adalah hasil dari pencarian informasi yang kamu lakukan. Artinya, kamu bisa melakukan pencarian informasi, penggalian informasi secara mandiri dan menemukan sendiri itu akan jauh lebih baik. Pengalamannya akan jauh bertahan lama dalam ingatan ketika pembelajaran itu kalian menemukan sendiri. Kita akan coba kembali membahas materi yang kita pelajari hari ini. Coba kalian amati video berikut untuk semakin memantapkan pencarian informasi. Kalau memang ada yang belum kamu temukan dan ditemukan dalam video ini, silakan kamu tambahkan dalam informasi yang kamu cari tadi. Ya. Atau kalau ada yang tidak sama, berbeda ya, dalam artian berbeda definisi atau berbeda maksud, silakan dibenahi. Kita simak baik-baik. Dan saatnya untuk mengetahui hasil pemahamanmu pada materi pembelajaran ini. Jadi kita akan melakukan evaluasi sejauh mana kamu bisa memahami materi pada pertemuan hari ini. Tapi sebelum itu, silakan LKPD-nya dikumpulkan dan bukunya disimpan supaya kita mengerjakan evaluasi itu dengan jujur sesuai dengan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran. Silakan masing-masing LKPD-nya akan membagikan lembar soal evaluasi. Silakan diisi identitasnya, kemudian dibaca dan dikerjakan. Dikerjakan secara jujur ya, tidak perlu melihat jawaban teman, tidak perlu jawabannya ditutupi biar tidak dilihat atau dilihat oleh teman. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, boleh dimulai. Diwakilkan saja tidak apa-apa. So, pembelajaran hari ini, bagaimana pengalaman kalian selama pembelajaran kali ini? Oke. Lebih banyak bosannya apa lebih banyak senangnya? Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Lebih berkesan mana? Menemukan sendiri atau dikasih tahu? Lebih berkesan yang menemukan sendiri. Artinya itu awal bahwa kalian harus semakin banyak menemukan informasi-informasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru, supaya pengetahuanmu semakin hari semakin berkembang. Terima kasih, tetap semangat. Jadi hari ini pembelajaran hari ini sudah cukup. Harapan Bapak, kalian tetap semangat belajar, gali informasi, ya. Sarana komunikasi digunakan untuk menggali informasi lebih banyak lagi. Internet itu sumber informasi.
sumber pengetahuan. Silakan gali. Segala sesuatu yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari yang belum kamu ketahui, gali informasinya melalui internet. Jadi HP, gadget itu bukan hanya digunakan sebagai sarana bersosial, tetapi juga sarana belajar. Menemukan sendiri akan lebih lama dalam ingatan dibandingkan dengan diberitahu oleh orang lain. Kemudian yang kedua, tetap tingkatkan keimanan. Tetap harus berdoa. Bahkan dahulukan berdoa sebelum kalian melakukan aktivitas apapun itu. Kemudian yang ketiga, kewajibanmu bukan hanya sebagai pelajar, tetapi kewajibanmu juga sebagai seorang anak yang tetap harus membantu pekerjaan orang tua. Pekerjaan yang bisa kamu kerjakan. Bantu orang tuamu supaya kewajibanmu juga terlaksana dan hakmu juga kamu dapatkan. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kita berkemas. Silakan berkemas. Hari ini pembelajaran ini dengan doa. Silakan dipimpin doa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di perjalanan, salam untuk